Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bunda harap anak-anak dapat menyimak yang materi Bunda sampaikan dengan baik ya. Setelah kita mempelajari tentang tiga masa pada waktu setelah masa penjajahan dan peristiwa terjadinya Sumpah Pemuda, ternyata anak-anak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia yang telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan salah satu modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Adapun dampak atau pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia. Yang pertama, munculnya organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu yang bernama Organisasi Indonesia Muda, di mana tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Dampak yang kedua, membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan hingga sampai sekarang. Dampak yang ketiga yaitu peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Ternyata dampak baiknya setelah peristiwa Sumpah Pemuda banyak ya anak-anak. Dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita petik. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah yang berkata, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong ataupun kerjasama juga harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Setelah munculnya organisasi Budi Utomo dan yang lainnya, maka terbentuklah pula masa pergerakan dan kebangkitan nasional oleh kaum perempuan yang memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Contohnya adalah Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung selama 3 kali, yaitu yang pertama Kongres Perempuan Indonesia 1 pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, di mana diikuti oleh berbagai wakil organisasi wanita, antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Mereka membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau disebut dengan PPI. Mereka merumuskan tujuan yaitu mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita.
Kongres Perempuan Indonesia II, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 24 Juli tahun 1935, di mana dilaksanakan di Jakarta dan dipimpin oleh Nyonya Sri Mangkunsar Koro. Iya, Nyonya Sri Mangunsar Koro. Mereka pada kongres kali ini membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juli 1938 di Bandung, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja. Mereka membicarakan tentang hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dan disetujuinya pula rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa. Dan disepakati pula bahwa tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Setelah kita mempelajari tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda dan tentang kesatuan dan persatuan Indonesia, begitu pula tentang Kongres Perempuan Indonesia, kita memiliki persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu, yang merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Tidak hanya membahas tentang kedaerahan, keagamaan, kesukuan, maupun golongan, mereka harus tetap menghormati dan menghargai bahwa adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional antara lain: 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. 2. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Maka dari itu anak-anak, kita tidak boleh malu atau bahasa sekarang insecure akan terhadap budaya kita sendiri. Alangkah baiknya kita sebagai warga daerah yang memiliki banyak seni budayanya haruslah kita kembangkan agar warisan leluhur kita tidak punah. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang dampak peristiwa dari Sumpah Pemuda, Kongres Perempuan Indonesia, kemudian tentang upaya pelestarian ataupun pengembangan kebudayaan daerah Indonesia, sekarang Bunda akan memberikan tugas anak-anak, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dimana merupakan lagu kebangsaan Indonesia, dan pengumpulannya bisa dalam bentuk voice note atau rekaman, ataupun rekaman video. Baik ya anak-anak, tugas kali ini digumpul melalui WhatsApp dan dikirimkan ke Bunda. Batas waktu pengumpulan yaitu pada jam 9 malam. Sekian materi dari Bunda. Jika ada salah kata, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Bunda akhiri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.